Halo semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zidana Sidiki dari Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai rotasi bumi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menyimak video ini. Terima kasih. Baik, pertama-tama tujuan pembelajaran di PowerPoint ini adalah bagaimana kita mengetahui tentang rotasi bumi dan apa dampak-dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi itu sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang rotasi bumi dan bagaimana dampak-dampaknya, sebelumnya mari kita mengulas balik atau membahas sedikit mengenai planet bumi itu sendiri. Di planet bumi ada pendukung kehidupan di bumi, yaitu satu, dengan adanya atmosfer yang berfungsi untuk melindungi kehidupan di bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke dalam bumi. Lalu dua, dengan adanya air, kehidupan bumi bisa berjalan dengan baik-baik saja. Dan ketiga, adanya oksigen, yaitu suatu gas yang dihirup oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya di muka bumi. Nah teman-teman, kemudian kita akan membahas bukti bahwa bumi itu bulat. Tapi meskipun sudah ada bukti yang kuat bahwa bumi itu bulat, ada sebagian berpendapat bahwa bumi itu berbentuk datar, atau ada teori-teori sebagainya yang menyebutkan bahwa bumi itu tidak bulat. Nah, tetapi di sini sudah ada bukti yang menyebutkan bahwa bumi itu bulat, yaitu satu, pernah dilakukannya pelayaran oleh Magellan pada tahun 1972. Kemudian pernah diambil oleh pesawat Apollo 17 pada Desember 1972, yaitu ketika pesawat tersebut mendarat di bulan. Kemudian kita juga tahu bahwa kalau misalkan sebuah kapal laut itu muncul dari sini, maka yang akan terlihat bulan itu adalah tiangnya. Kemudian bayang-bayang bumi pada saat gerhana bulan berbentuk lingkaran. Lalu yang kelima, adanya lingkaran batas pemandangan. Nah, selanjutnya teman-teman, sekarang kita sudah mencapai di pembahasan mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi itu apa sih? Rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Bumi bergerak dengan arah negatif atau timur, yaitu bumi bergerak dari arah barat menuju ke timur. Contohnya seperti ini. Bumi bergerak seperti ini dari barat ke timur. Nah, selanjutnya teman-teman, ini pembahasan kita mengenai peristiwa rotasi bumi. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya di pengertian apa itu rotasi bumi. Nah, di sini di peristiwa rotasi bumi, bumi berotasi dari barat ke timur. Nah, kemudian periode bumi berotasi yaitu memakan waktu 23 jam 56 menit, tetapi dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, bumi sendiri memiliki sumbu miring, yaitu sebesar 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Nah, kemudian apa aja sih dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi itu sendiri? Mari kita bahas satu-satu. Nah, untuk dampak pertama yang disebabkan oleh gerak rotasi bumi adalah yaitu gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari adalah pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat, disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya adalah bumi berotasi menyebabkan pergantian siang dan malam. Bumi berotasi dengan kecepatan 1640 km per jam. Nah, bumi itu rotasinya itu 100 menerus gitu ya kan, dari barat ke timur. Maka setengah bagian bumi itu pastinya akan terkena sinar mataharinya itu selalu bergiliran gitu, atau selalu bergantian ya kan. Nah, dengan kata lain, pada suatu tempat dalam sehari itu selalu terjadi pergantian siang dan malam. Tetapi
sumbu bumi itu miringnya 66,5 derajat. Nah, yang kita ketahui bahwa kan karena bumi itu miringnya 66,5 derajat, otomatis ada daerah yang tidak terkena sinar matahari secara bergantian gitu. Contohnya berada di kutub selatan, itu di kutub Antartika gitu kan. Itu dia tempatnya itu tidak akan terkena sinar matahari gitu. Sedangkan di kutub utara itu akan selalu cerah terus lah, karena matahari itu akan selalu dapat atau akan selalu menerangi kutub utara. Sehingga untuk wilayah bumi yang berlintang seperti 90 derajat, 47 derajat, 23,5 derajat, atau yang seperti itu akan memiliki perbedaan waktu siang dan malam itu selalu berbeda-beda. Ada yang siangnya lebih lama, ada yang malamnya lebih lama gitu. Maksudnya seperti di utara gitu kan, maka ia akan memiliki waktu siangnya itu lebih lama ketimbang yang berada di wilayah selatan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah perbedaan waktu. Nah, pembagian waktu berdasarkan garis bujur atau di dalam istilah geografinya adalah garis meridian, yaitu ditetapkan pada acuan garis meridian 0 derajat yang berada di kota Greenwich, yaitu di negara Inggris. Waktu lokal pada bujur standar dinamakan waktu standar atau waktu lokal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karena rotasi bumi, perbedaan percepatan gravitasi bumi pun berbeda-beda. Nah, akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa itu lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi ini selalu berbeda-beda. Nah, maksudnya di sini itu adalah karena percepatan gravitasi itu berbanding-balik dengan radius, maka seperti yang ada di gambar seperti yang ada di gambar ini, maka semakin misalkan kita berangkat dari wilayah ekuator menuju ke arah kutub, itu percepatan gravitasinya itu akan semakin besar gitu. Mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, untuk dampak rotasi bumi yang selanjutnya adalah membelokkan arah angin. Pembelokan arah angin disebabkan oleh adanya efek gaya Coriolis bumi. Nah, gaya Coriolis ini disebabkan pula karena bumi itu berotasi. Nah, apa sih itu gaya Coriolis itu? Oke, baik, akan saya jelaskan sedikit. Gaya Coriolis adalah bila angin menuju ke arah utara itu pasti akan dibelokkan 45 derajat ke arah kanan. Sedangkan angin yang menuju ke wilayah selatan pasti akan dibelokkan 45 derajat ke arah kiri. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai gaya Coriolis yang ada di bumi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembelokan arus laut. Nah, sebenarnya pembelokan arus laut ini juga disebabkan oleh gaya Coriolis bumi. Nah, arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Seperti sudah saya tadi jelaskan mengenai gaya Coriolis, pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan ke arah kiri itu terjadi di wilayah bumi selatan. Nah, kenapa di belahan bumi utara itu dibelokkan ke arah kanan? Karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan mengenai gaya Coriolis, angin itu pasti membantu arus laut untuk bergerak. Nah, arus laut yang ada di belahan bumi utara pasti akan dibelokkan ke kanan, karena angin juga dibelokkan ke kanan di belahan bumi utara sebesar 45 derajat. Sedangkan di wilayah selatan itu sebaliknya. Maka untuk di wilayah selatan arus akan dibelokkan ke arah kiri dengan bantuan angin, yaitu sebesar atau dibelokkannya sebesar 45 derajat. Baik, mungkin cukup sekian dari pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga bila pembahasan saya mengenai rotasi bumi dan dampak-dampaknya itu masih kurang maksimal atau masih terbata-bata dalam hal penyampaiannya. Insya Allah untuk
kedepannya bisa saya perbaiki lagi. Dan terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.